Salam inspirasi, generasi cerdas. Kembali lagi dengan saya Pak Stefanus Gagasibowo di channel Losa, inspirasi, logika, rasa. Oke, kali ini saya akan bincang-bincang dengan tamu spesial yang sungguh-sungguh juga menginspirasi ketika masa SMA. Nah, masa SMA dulu dan sekarang itu apakah sama atau berbeda? Maka untuk lebih lanjutnya tetap stay tune di channel Losa dan selalu tonton video ini sampai habis. Dan tamu spesial itu siapakah dia? Yaitu Pak Janjang. Yes. Nah, kerap dipanggil Pak J. Gitu ya, Pak J. Benar. Oke. Anak-anak. Gimana Pak Janjang kabarnya? Baik. Dengan pandemi ini ya sampai detik ini ya lumayan baik lah. Lumayan baik ya. Intinya selama pandemi ini Pak Janjang bisa adaptasi ya? Ya, beradaptasi dengan keadaan, beradaptasi dengan apa ya, situasi lah, harus bagaimana gitu. Nah, ini yang salah satu patut kita contoh teman-teman semua sahabat inspirasi. Kenapa? Kita harus beradaptasi dalam situasi apapun itu. Seperti yang dikatakan Pak Janjang, ini sungguh-sungguh pribadi juga yang menginspirasi karena beliau juga bisa beradaptasi dengan situasi apapun, khususnya pandemi ini. Nah, maka Pak Janjang, hari ini saya tadi mengatakan ingin bincang-bincang mengenai masa SMA dulu dan sekarang. Benar. Itu apakah sama? Kalau ditanya sama atau beda itu dari konteks apa dulu nih? Nah, kita kan harus beda. Ya, betul. Saya rasa secara garis besar beda secara ya? garis besar beda banget. Mungkin yang sama seragam. Putih abu-abu itu yang sama itu dari dulu. Banyak perbedaan. Saya pikir perbedaan dari pelajaran pun jauh. Saya pikir yang sekarang kalau kami bilang kalau lihat sekarang itu pelajaran SMA dulu kok SMP sudah belajar ya, gitu. SMA terus belajar yang apa gitu kan, bagiannya itu. Dan banyak. Kalau saya sekarang ikut belajar gitu bingung, kadang-kadang bingung ini belajar apa gitu. Terus untuk pergaulan, untuk senengnya apa, kebiasaan beda jauh. Sangat beda jauh. Oke. Jelas ya ada perbedaan dari segi ibarat pendidikan, kurikulumnya kan. Ada KTSP sekarang K13 juga berbeda. Lalu dari segi pergaulan juga berbeda. Jauh. Mungkin bisa diceritakan singkat aja Pak Janjang, kira-kira yang menjadi pokok perbedaan antara pergaulan dulu dan sekarang itu apa? Pertama, kalau zaman sekarang kan anak cenderung dengan gadget. Gadget ya. Soal sederhana, gadget. Kalau sekolah itu kan cenderung anak-anak apa ya yang dibahas tentang gadget, gamenya juga game ya ya. Sekarang. Sedangkan kami dulu belum mengenal gadget apa gadget. Internet apa ya. Komputer saja, saya kenal komputer, lihat komputer kelas 2 dan itu hanya lihat. Belum. Hanya lihat. Nah, komputer. Terus apa ya kalau dibilang serunya, kalau saya ditanya ya karena saya lahir zaman dulu ya seru zaman dulu ya. Zaman dulu itu kalau ngobrol kumpul, kalau saya lihat anak sekarang kan cenderung ngumpul itu gini, sibuk dengan HP-nya. Justru kadang tidak kenal. Kadang-kadang gitu. Kalau dulu kami tanya bagaimana bisa kumpul, bisa ngobrol. Karena ya jalan satu-satunya kumpul dan ngobrol untuk berkomunikasi. Ya kan? Ya. Beda kalau zaman sekarang tinggal apa ya, pakai gadget sudah. Gitu. Nah, sangat jelas juga ya teman-teman inspirasi, sahabat inspirasi, bahwa pergaulannya juga berbeda. Dulu itu justru ketika bertemu dengan banyak teman itu membahagiakan karena ingin ngobrol. Ya. Lalu sekarang kumpul sih iya. Cuman main game kadang nggak ngobrol. Nah, ini salah satu juga yang perlu kita sadari bahwa perubahan zaman itu selalu ada ya Pak. Ada. Selalu ada, dan tadi sejak awal juga kita perlu adaptasi. Maka yang bisa kita petik bahwa hidup ini tuh kita harus memiliki jiwa adaptasi yang baik dalam situasi apapun.
itu masih dari segi pergaulan. Iya. Kalau dari segi istilahnya gurunya nih, gurunya bagaimana? Apakah dulu itu galak-galak, lalu sekarang itu bersahabat, atau bagaimana dulu Pak C? Guru, kita lihat dari pola pandang siswa dulu. Oke, dari siswa dulu deh. Kalau zaman dulu itu saya melihat guru itu sosok yang wah, idola banget. Seolah-olah kita taunya guru itu sumber ilmu yang maksudnya ilmu apapun ada di guru. Itu mindset anak dulu. Tapi setelah sekarang dengan kondisi sekarang kok enggak ya, kok saya tidak seperti beliau-beliau yang zaman dulu. Terus kalau dibilang galak, apa ya bedanya dulu? Sekarang saya bingung sih, mungkin dengan yang kita katakan perbedaan. Contoh, kami dulu zaman SMA dimarah guru, dipukul guru, itu bukan sesuatu yang apa ya, yang bikin kita dendam. Enggak. Kami menganggap itu proses. Proses ya. Kalau sekarang itu sudah mengatakan bahwa itu wah bisa kriminal gitu. Nah, itu tidak tahu yang salah kami yang tidak tahu soal hukum atau bagaimana. Tapi sampai sekarang saya menganggap itu pola pendidikan. Menurut saya di zaman itu. Saya pernah dulu, saya kalau dibilang siswa ya nggak pinter-pinter banget, tapi nggak yang kurang juga enggak. Terus yang baik banget enggak, yang nakal kadang-kadang. Saya kan kalau dikatakan guru galak, saya salah satu orang yang paling rutin rajin dapat hukuman. Karena apa? Karena apa? Di zaman dulu kan saya rumah jauh di Bungkur, dari saya sekolah di SMA Yos di Metro. Ya. Nah, itu kami ada masuk itu jam 7:15. Nah, di zaman dulu kita belum ada namanya motor, kendaraan sendiri belum ada. Angkot ya. Angkot. Nah, dari rumah saya sampai ke sekolah itu harus ganti 3 kali angkot. Wah, lumayan juga ya. Waduh, 3 kali ganti. Tapi kalau dulu kan mungkin biasa ya. Itu udah biasa. Itu sebuah proses dulu kita. Ada serunya kok di angkot. Ada cerita lucu banyak. Itu hiburan. 3 kali. Nah, kadang-kadang karena saya juga males bangun pagi. Ya. Karena dulu kelas 1 saya bangun pagi, wah rajin. Kelas 2 lama-lama kok males. Kalau bangun pagi kok cuman sama tuang sayur. Kok gak ada hiburan nih? Saya juga pengen ketemu teman-teman dari sekolah lain kan. Akhirnya agak siang. Ya, saya paling banyak ngisi buku catatan terlambat. Paling banyak. Ya. Kalau nggak terlambat itu bahasanya kok tumben. tumben. Karena saya paling rajin terlambat. Jadi sampai waktu itu almarhum Pak Anton karena di perpus ya untuk hukuman, sampai ada fase di mana Pak Anton yang menyusahkan, beliau sudah almarhum, itu wis janggo terserah kowe, bahasanya pakai Jawa. Terserah kamulah. Kamu mau minta hukuman apa, yang penting kamu lakukan, karena kata beliau kamu sudah semua. semua hukuman sudah dijalani. Jadi mau apa? Iya, sampai bingung ya. Iya. Terus itu salah satunya. Terus ada hukuman yang lain banyak. Hukumannya mungkin ngepel WC. Terus nyapu itu bukan nyapu saya lapangan nih sama Yos, satu lapangan. Mantap, satu lapangan. Kalau dulu itu memang pola pendidikannya begitu iya. Justru dengan begitu anak karakternya terbentuk. Itu dulu. Iya. Apa ya? Kalau bicara gitu saya ada nilai plus juga sih menurut saya. Ya. Tanggung jawab menurut saya loh. Nah, ini penting juga plusnya tanggung jawab. Okay. Terus yang dimaksud tanggung jawab itu ya salah ya harus tanggung jawab dong. Iya. Berani nanggung dong. Berani ngakui dong. Ya salah. Iya. Aturan gitu. Terus hukuman yang paling berat apa ya? Hukuman paling berat itu secara apa? Fisik. Kalau Pak Gagas bilang hukuman berat itu fisik atau apa sih? Sebenarnya hukuman paling berat itu ya kalau sekarang sih mental. Kalau versinya anak milenial sekarang mental. Mungkin kalau dulu ya fisik itu.
Saya itu paling rajin setor tangan. Biasanya ada ibu yang sampai sekarang saya hormat dengan beliau. Iya. Saya nggak dendam, malah sayang banget dengan beliau. Siapa itu kalau boleh disebut? Boleh di ini. Boleh. Beliau adalah Bu Mujinah. Iya, Itu Bu Mujinah. Iya. Itu tiap hari saya store dipukul pakai penggaris. Wih, penggaris itu kalau mukulnya gini enak nih. Iya. Penggarisnya begini ya. Iya. Nah, beliau mukulnya begini, bro. Itu. Dan kami nggak nangis, dan yang nggak marah, yang nggak ya itu kayak proses gitu loh. Proses, ya? Iya. Dulu itu nggak ada bayangan, malah sekarang itu mikirnya kayak itu yang tak inget. Ingat ya, oke. Bukan pelajaran yang dulu apa, tak inget banget. Oh, itu saya ngalami proses itu untuk jadi saya sekarang gitu. Itu paling gitu. Kita istilahnya sudah bincang-bincang ya sama Pak Janjang, karena Pak Janjang juga mengalami masa-masa SMA dulu. Dan kita mencoba melihat masa sekarang, dan sangat jelas sekali bahwa ada perbedaan, dan perbedaan ini sungguh-sungguh memiliki karakter masing-masing dalam mendidik. Dan kita tidak bisa menyalahkan bagusan masa sekarang, bagusan masa dulu, enggak bisa. Karena zaman dulu juga istilahnya dengan pola pendidikan begitu juga banyak orang yang jadi pemimpin jadi orang. Ini juga sungguh-sungguh hal yang baik. Dan sekarang ketika dulu istilahnya polanya menghukum fisik, dan sekarang diterapkan juga rasanya kurang pas. Ya, karena memang sudah berbeda maka, konteksnya. Ini sungguh baik sekali karena ada hal-hal inspirasi, ada hal-hal yang memang perlu kita contoh, karena hidup ini penyesuaian, zaman pun berubah. Maka teman-teman inspirasi bahwa kita itu harus memiliki tanggung jawab, sifat yang pandai beradaptasi gitu ya Pak Janjang. Nah, kurang lebih kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Janjang terhadap teman-teman inspirasi channel Inlosa? Yang ingin saya sampaikan tentang beradaptasi. Saya banyak cerita tentang beradaptasi. Salah satunya, saya dari Punggur, dari SMP yang tidak punya secara fasilitas, tidak ada. Saya paling ingat momen pertama saya harus beradaptasi adalah di SMP. Di SMP saya itu mikroskop itu hanya satu, dan dipakai untuk 90 anak. Wah. Mata nempel, geser. Mata nempel, geser. Jadi hanya tahu itu mikroskop tanpa tahu pemakaian. Cara menggunakannya. Saya datang ke Yos, langsung praktek dengan dihadapkan mikroskop satu-satu. Satu anak satu ya. Waktu itu saya kan gengsi, kalau dibilang kampung saya nggak bisa. Saya harus beradaptasi nih. Jadi teknik saya hanya dia melihat sekeliling saya, apa yang dilakukan saya ikuti. Akhirnya terbiasa. Nah, pola seperti ini beradaptasi sampai sekarang. Sekarang saya beradaptasi. Contoh, kalau dengan teman-teman guru-guru yang muda itu kan bisa dengan ini, bisa ini, bisa ini. Prinsip saya sampai sekarang saya tidak mau ketinggalan. Nah, ini juga hal yang baik. Beradaptasi itu juga unsurnya salah satunya mengamati. Nah, ketika mengamati kita tahu apa yang perlu dilakukan. Ini sungguh menarik juga sebenarnya istilahnya, pengalaman dari sosok beliau ini Pak Janjang, karena pribadi yang istilahnya menginspirasi juga. Tetapi pembicaraan kita, obrolan kita, saya rasa kita stop dulu di sini. Nanti kita bisa sambung kembali karena banyak hal yang memang bisa kita bisa ceritakan ke teman-teman semua. Sekali lagi teman-teman inspirasi, bahwa hidup ini akan selalu berubah, hidup ini juga pasti ada tantangannya, maka kita juga harus pandai beradaptasi, pandai mengamati. Maka teman-teman inspirasi, apalagi dengan masa sekarang, kita harus pandai beradaptasi dengan pandemi ini. Kita harus jaga protokol kesehatan supaya kita menjaga diri dan sesama. Maka terima kasih Pak Janjang atas kedatangannya mau berbagi. Dan sobat inspirasi, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa nanti. Terima kasih generasi cerdas.